Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bahrun Tantowi. Kali ini kita akan membahas materi tentang sudut-sudut berrelasi dalam trigonometri dan sudut yang lebih besar dari 360 derajat. Dimana di dalam sebuah sudut trigonometri kita mengenal nantinya ada 4 kuadran. Nah, yang pertama ada kuadran 1 di mana letak titik koordinatnya ada x, y terletak antara 0 derajat sampai 90 derajat. Ini dinamakan kuadran 1. Selanjutnya untuk kuadran 2 letak koordinatnya ada di negatif x, y besarnya antara 90 derajat sampai 180 derajat. Terus ada kuadran 3 letak koordinatnya di negatif x, negatif y di mana letak koordinatnya antara 180 derajat sampai 270 derajat. Dan yang terakhir ada di kuadran 4 dengan titik koordinatnya x, min y dengan koordinatnya 270 derajat sampai 360 derajat. Ya, satu lingkaran penuh itu kan besarnya 360 derajat dan terbagi menjadi 4 bagian, yakni kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3 dan kuadran 4. Dimana di masing-masing kuadran ini nanti ada nilai-nilai dari masing-masing. Contohnya kalau di kuadran 1 ini nilai sinus, kosinus tangen ya, dan cosecant, secant dan kotangen. Kalau sinus itu kan lawannya cosecant, sinus kan lawannya cosecant, kalau kosinus lawannya secant, kalau tangen lawannya kotangen. Ini sama ya. Untuk kuadran 1 semuanya bernilai positif, baik sinus, kosinus, tangen semuanya bernilai positif ya. Jadi untuk kuadran 1 antara 0 sampai 90 derajat itu nanti semuanya bernilai positif untuk sinus, kosinus dan tangen. Sedangkan di kuadran 2 antara 90 sampai 180 derajat ini yang bernilai positif adalah sinus. Selain sinus di sini nanti bernilai negatif. Sedangkan untuk kuadran 3 antara 180 sampai 270 derajat yang bernilai positif adalah tangen. Nah, selain tangen yakni sinus dan kosinus bernilai negatif. Dan yang terakhir di kuadran 4 yang bernilai positif adalah kosinus ya, letaknya antara 270 derajat sampai 360 derajat. Untuk lebih memudahkan dalam mengingat, pakai singkatan asal saja tahu caranya ya. Asal di kuadran 1 ini kita pakai asal, jadi semuanya bernilai positif. Di kuadran 2 saja ya, saja itu kan huruf pertamanya S, berarti kan sinus, berarti kuadran 2 sinus yang bernilai positif, selain itu negatif. Asal saja tahu, kuadran 3 tahu ya, berarti kan tangen karena T, huruf awalnya T, tangen berarti yang bernilai positif tangen, selain tangen berarti bernilai negatif. Asal saja tahu caranya ya, di kuadran 4 ini C, yaitu kosinus yang bernilai positif, selebihnya bernilai negatif. Nah, itu lebih mudah untuk menghafal di kuadran-kuadran mana saja letak sinus, kosinus dan tangen yang bernilai positif. Asal saja tahu caranya. Nah, itu akronimnya. Selanjutnya di kuadran 1 besar sinus ya, besar sinus kan kuadran 1 kan terletak mulai 0 derajat sampai 90 derajat. Sehingga kalau sinus kan untuk sin 90 derajat min theta itu sama dengan cos theta. Untuk cos 90 derajat min theta sama dengan sin theta. Dan tangen 90 derajat min theta sama dengan 1 per tangen theta. Untuk sin 360 derajat plus theta sama dengan sin, berarti kan nilainya sama. Karena 0 derajat itu kan juga sama dengan 360 derajat. Terus cos 360 derajat plus theta sama dengan cos theta, dan tangen 360 derajat plus theta sama dengan tangen theta. Contohnya sin 20 derajat itu sama dengan ya, kita ini jadi ini sin 90 derajat pakai cara ini ya. Sin 90 derajat
dikurangi 70 derajat, karena 20 itu kan 90 dikurangi 70, jadi hasilnya cos 70 derajat. Berarti sin 20 derajat itu sama dengan cos 70 derajat. Untuk cos 53 derajat, nah berarti kan 53 itu kan 90 dikurangi 37, sehingga cos 53 derajat itu sama dengan sin 37 derajat. Itu untuk di kuadran 1. Sedangkan di kuadran 2 letaknya mulai 90 derajat sampai 180 derajat, kita bisa pakai cara yang pertama atau yang kedua, sama saja. Sin 90 derajat plus theta sama dengan cos theta. Cos 90 derajat plus theta sama dengan negatif sin theta. Tangan 90 derajat plus theta sama dengan negatif 1 per tangan theta. Dan sinus 180 derajat negatif theta sama dengan sin theta. Cos 180 derajat negatif theta sama dengan negatif cos theta. Dan tangan 180 derajat negatif theta sama dengan negatif tangan theta. Nah, karena di kuadran 2 itu kan yang bernilai positif hanya sinus ya, yang bernilai positif kan sinus ya, jadi kan nilainya positif, selebihnya cos dan tangan nilainya negatif ya. Contohnya cos 120 derajat ya, karena cos 120 derajat terletak di kuadran 2, nanti pasti hasilnya negatif ya, cos 120 derajat. Jadi kan kalau kita pakai yang negatif berarti pakai cara yang sini ya, cos 180 derajat negatif theta sama dengan negatif cos theta. Jadi kan 120 itu kan sama dengan 180 dikurangi 60 derajat, sehingga besar dari cos 120 derajat sama dengan negatif cos 60 derajat, dimana di sudut-sudut istimewa besar dari cos 60 itu kan setengah, karena nilainya negatif cos 60 maka nilainya negatif setengah. Selanjutnya untuk cos 105, kalau kita pakai penjumlahan kan cos 105 berarti cos 90 derajat plus theta ya. 105 itu kan 90 ditambah berapa hasilnya? 105 kan ditambah 15, sehingga cos 105 derajat sama dengan min sin theta ya, negatif sin theta, berarti kan negatif sin 15. Kenapa di sini kok negatif lagi? Ya karena cos di sini ya, soalnya cos, kalau cos itu kan di kuadran 2 bernilai negatif, maka di sini nilainya negatif sin 15. Seperti itu ya. Yang perlu diingat untuk kuadran 1 semuanya bernilai positif. Kalau kuadran 2 yang bernilai positif adalah sinus saja. Ya, sin saja yang bernilai positif, yang lain bernilai negatif. Untuk di kuadran 3 yang bernilai positif adalah tangan, asal saja tahu caranya ya. Tahu berarti kan tangan yang bernilai positif ya. Ini tangan yang bernilai positif ya, sin 270 derajat negatif theta sama dengan min cos theta ya. Ini rumus-rumusnya di kuadran 3. Contohnya cos 225 derajat sama dengan cos 180 derajat plus 45 derajat. Nah, karena cos di kuadran 3 bernilai negatif ya. Nah, cos 180 derajat plus theta sama dengan negatif cos theta ya. Jadi kan 225 derajat sama dengan cos 180 derajat ditambah 45. Jadi kan cos 45, karena cos di kuadran 3 itu bernilai negatif, maka cos 45 itu kan setengah akar 2, karena bernilai negatif maka nilainya negatif setengah akar 2, seperti itu. Kalau nanti sinus di kuadran 3 juga nilainya negatif ya, yang bernilai positif adalah tangan saja. Selanjutnya di kuadran 4 itu yang bernilai positif adalah cos ya, asal saja tahu caranya ya. Caranya di kuadran 4 jadi caranya dari cos yang bernilai positif ya, selain itu bernilai negatif ya. Untuk sin itu kan letaknya 270 derajat sampai 360 derajat di kuadran 4, sehingga sin 270 derajat plus theta sama dengan negatif cos theta
atau untuk sin 360 derajat negatif theta sama dengan negatif sin theta ya, karena letak kuadran 4 itu kan 270 sampai 360. Contohnya sin 330 derajat kalau kita pakai 360 negatif ya, 330 itu kan dipulih dari 360 dikurangi 30, sehingga sin 330 derajat sama dengan negatif sin 30. Nah, sin 30 itu kan nilainya setengah, karena sin di kuadran 4 bernilai negatif, maka nilainya negatif setengah. Seperti itu ya. Yang perlu diingat adalah di masing-masing kuadran 1 semuanya bernilai positif, kuadran 2 yang bernilai positif adalah sinus ya, untuk kuadran 3 tangen, dan kuadran 4 kosinus ya. Asal saja tahu caranya, itu akronim untuk mudah menghafalnya. Selanjutnya ada lagi sudut yang lebih besar dari 360 derajat. Seperti apa itu ya? Contohnya kalau sin yang lebih dari 360 derajat berarti besar sudut alfa ditambah k, ini konstanta, dikalikan 360 derajat sama dengan sin alfa. Cos alfa ditambah konstanta dikali 360 derajat sama dengan cos alfa, dan tangen alfa ditambah k dikali 360 derajat sama dengan tangen alfa ya. Contohnya sin 750 derajat ya, 750 derajat itu kan berarti satu lingkaran penuh 360 ditambah lagi satu lingkaran penuh ya. Nah, jadi kan 750 itu kan sama dengan sin 30 ditambah 2 kali 360 derajat ya. 2 dikali 360 derajat itu kan 720 ya. 720 ditambah 30 kan ketemunya 750, sehingga besar dari sin 750 derajat itu sama dengan sin 30 derajat ya. Ini nilainya setengah. Yang perlu diingat bahwasanya kalau nanti di sini nilainya kuadran, jadi kan kalau sin 30 kan berarti di kuadran pertama, berarti nilai sin bernilai positif atau semuanya bernilai positif. Kalau nanti kita cosnya, kalau kita disuruh mencari sinus, kosinus atau tangen, kita lihat hasil akhirnya. Kalau hasil akhirnya itu terletak di kuadran 2, berarti kan yang bernilai positif sinus, yang lainnya negatif. Kalau di kuadran 3 yang bernilai positif adalah tangen, yang lainnya negatif ya. Terus kalau nanti ketemu hasilnya di kuadran 4, berarti kan kosinus yang bernilai positif, selebihnya bernilai negatif ya. Terima kasih atas partisipasinya untuk video kali ini. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Kita bertemu pada video-video selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.